Pepatah bijak dikatakan as-sadiq mayasdukuka ma la man yusaddikuka. Kawan itu yang mengatakan kau benar saat kau benar, bukan yang membenar-benarkanmu. Itu yang kawan, Pak. Salah. Makanya Umar bin Khattab jangan bawa orang yang memuji saya, cari orang yang mencela saya, karena dia yang belum tahu kekurangan saya. Itu yang kawan tu. Ko rasio ko ambo ke ibu saya ngecek ko. Ko ada ibu citu tutik pagar capek. Nah, itu namanya masyak, orang yang suku berjalan mantan kecek bin Amim. Jangan berkawan. Ibu beko di belakang ibu lu sabut mah. Saya lah cik. Orang yang menyabui orang lain di belakang dia akan membicarakan kita di belakang kita nanti itu. Tak kan nyimpen rasio kan tu. Orang situ tu ember tu. Ya, orang yang mulutnya ember jangan berkawan dia nya. Ya. Ngango saya mulut lapis adonya, aja berkawan dia nya. Tak berasio lah. Ibunya. Kalau ada orang datang ke rumah ibu pergi menyabui orang, besok je bukannya pagalai. Tutup ni, saya nampaknya ibu antuk-antuk sedalam ni. Kadang ibu ke bimbau lo, oh ada cerita baru ndak marilah. Oi. Quran turun itu sepakat ya para ulama di bulan Ramadan. Karena Allah sebut begitu, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Itu Allah yang sebut. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Tidak ada perbedaan itu. Semua ulama sepakat. Dan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, di malam Qadar. Sepakat juga itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena Al-Quran yang sebut, tidak ada perbedaan itu. Pertama, Al-Quran turun di bulan Ramadan, sepakat. Al-Quran turun di malam Qadar, sepakat. Yang tidak disepakati itu tanggal turunnya di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Karena itu ya, soal tanggal kita tidak apa-apa berbeda. Sebahagian besar ulama berpendapat Al-Quran turun di tanggal 17 Ramadan. Dasarnya apa? Surat Al-Anfal ayat 41. Kata Allah, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Kapan Al-Quran turun? Kata Allah, Al-Quran turun di hari Furqan. Apa itu hari Furqan? Hari bertemunya dua pasukan. Maksudnya perang Badar. Jadi pasukan Islam dan pasukan Quraisy itu bertemu. Itu hari bertemunya dua pasukan perang Badar. Dan para sejarawan sepakat perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan tahun pertama Hijriah. Karena itulah para sejarawan berpendapat turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Nah, kita tidak perlu ribut soal tanggal ini. Ya, ada hal yang menarik dan disepakati ulama juga, bahwa wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, dan seterusnya. Itu juga disepakati para ulama sebagai wahyu yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad saat di Gua Hira. Ada hal yang menarik dari surat Al-Alaq nih Bapak dan Ibu. Surat Al-Alaq jumlah ayatnya ada 19 ayat. Cobalah hitung itu. Ada 19 ayat. Surat Al-Alaq diletakkan di surat di juz amma, juz terakhir, juz 30. Juz 30 itu surat pertamanya An-Naba, amma yatasa'alun anin naba'il azim. Surat penutupnya An-Nas, kul a'udzu birabbin nas. Kalau Bapak Ibu hitung
dari awal juz 30 itu, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa dan seterusnya, hitung ke bawah, maka surat Al-Alaq nomor urut 19. Hitunglah. Dihitung dari An-Naba per surat Al-Alaq itu nomor urut 19. Kalau dihitung dari bawah, An-Nas naik ke atas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus ke atas, pas Al-Alaq juga urut 19. Masya Allah, Ibu ya, Al-Quran. Jumlah ayatnya 19. Nomor urut dari atas 19, nomor urut dari bawah 19. Ada apa dengan angka 19? Surat Al-Alaq itu salah satu poin pentingnya di penutup ayat itu. Kalau dibaca di ayat 18-19-nya, Allah membicarakan tentang malaikat penjaga neraka namanya Zabaniyah. Kalla sanada'uz Zabaniyah. Jadi malaikat penjaga neraka itu disebutkan di surat Al-Alaq. Jadi surat Al-Alaq itu salah satu poin pentingnya tentang malaikat penjaga neraka. Oh, malaikat penjaga neraka ini tidak bisa dibayangkan, Pak. Nanti baca di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Malaikat Zabaniyah itu, Pak Ibu, kasarnya Masya Allah. Jadi malaikat Zabaniyah ini, Pak Ibu, gambarannya. Kalau Bapak Ibu baca nanti surat Al-Muluk ayat yang ke-10. Kullama ulqiya fiha faujun. Orang nanti masuk neraka oleh malaikat Zabaniyah itu tidak satu-satu dilemparkan, Pak Ibu. Satu kelompok faujun, serombongan. Itu kenapa di surah Az-Zumar kata Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Nanti orang-orang kafir akan dilemparkan ke neraka itu berkeloter-keloter, rombongan-rombongan. Kata Nabi, satu rombongan yang masuk neraka dilempar, Pak Ibu, itu minimal 4.000. Ya, hampir 1.000. Itu satu stadion tuh. Ya, Bapak Ibu jangan bayangkan orang kalau masuk neraka nanti badannya sebesar-besar kita. Enggak. Dalam hadis Bukhari disebutkan, manusia kalau hendak dilempar ke neraka, badannya dibesarkan Allah sebesar-besarnya, sampai kata Nabi, dirsuhu mislal Uhud, satu giginya sebesar bukit Uhud. Coba kadang kapal lo itu, giginya satu sebesar bukit Uhud. Yubana gadang, Pak. Jadi nak modeko orang masuk neraka, so, Pak, gadang segadang-gadang badannya dikambangkan Tuhan. Bakok digadangan udah badan orang masuk neraka, saat supaya gampang mengazab. Orang kalau badan gadang tu, Ibu, pici yang saya batu tu sifat kana imam. Pikok ketek badannya membuang-buangnya, lincahnya, Ibu. Payah mencari mengajarnya, Ibu. Nama kok digadangkan badan segadang-gadangnya. Yang segadang-gadang itu hampir 1.000 segadang malaikat itu dilempar. Jadi malaikat tu tidak ada kasihan, tidak ada sayangnya, tidak ada ibanya, Zabaniyah tu men rampuk, men lempar, men sipak, men pijak. Itu disebut syidat. Cik kecik, cik sipak, cik lapak. Tak pernah senyum. Malaikat Zabaniyah tu tak ada senyumnya loh, Ibu. Bantu buruk. Kata Nabi, tak perlu masuk neraka. Cukup melihat wajah malaikat Zabaniyah saja sudah jadi azab. Yo bana buruk bantunya, Ibu. Cari tadi so. Ya. Tak percaya, Ibu, buruk. Kalau penjaga neraka kau gagah-gagah, rancak-rancak, tak seram neraka kau lo, Ibu. Nyo penjaga kau yo bengis. Namanya azab, mencari inyo sana terseso, apalagi masuk. Itu. Tak ada senyumnya, tak ada ramahnya, tak ada. Menlapak, mensipak, mempijak, menampuk. Aduh. Itu Zabaniyah itu begitu. Memang diciptakan untuk itu. Makhluk Allah yang paling buruk itu Zabaniyah itu. Ala buruk, pakak loh. Jadi malaikat Zabaniyah aku pakak apa itu. Nanti penduduk neraka itu minta minum, minta makan tuh.
Minta minum, minta makan mereka tu. Nanti baca di surat Al-A'raf 50 itu. Mereka minta makan, minta minum. Malaikat, ambo awi, ambo lapar, tolong ambo minum, tolong makan. Apa kata Allah? Kata Nabi, la yujibunahum illa ba'da arba'ina sana. Ampe puluh tahun baru nyejawe. Awi yang lampe puluh tahun, Pak. Tak padih doa. Awak minta minum, malaikat tolong ambo agi minum. Lampe puluh tahun lu sudah tu. Minta minum ada deh je. Perlu dah dengar ni. Itu Zabaniyah apa ibu ya? Ala bantu buruk, kasa, pakak. Tak ada senyum. Itu yang disebut Allah di surah Al-Alaq itu tuh. Malaikat Zabaniyah. Dan hebatnya lagi Bapak dan Ibu, ternyata penjaga neraka malaikat Zabaniyah itu jumlahnya disebutkan di surah Al-Mudassir ayat 30. Apa kata Allah? Alaiha tis'ata asyar. Neraka itu setiap pintunya dijaga oleh 19 malaikat. Itu Al-Quran sebutnya. Al-Mudassir 30. Surat Al-Alaq jumlah ayatnya 19. Dari awal juz nomor urut 19. Dari akhir juz nomor urut 19. Yang dibicarakannya malaikat Zabaniyah yang kasar lagi bengis. Jumlahnya juga 19. Apa maknanya? Apa pesan ayat ini? Surat Al-Alaq ini. Bapak Ibu kalau ingin selamat dari malaikat yang kasar tadi, selamat dari api neraka, ikuti tuntunan surat Al-Alaq. Selamat. Itu kenapa di penutup Al-Alaq diingatkan malaikat penjaga neraka. Di awalnya ada perintah Allah, kalau kamu ingin selamat dari yang ini, ikuti perintah awal surat Al-Alaq. Minimal Bapak Ibu ada 2 perintah pokok surat Al-Alaq. 2. Pertama kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, khalaqal insana min 'alaq. Itu 2 poin penting. Pertama, Allah ingin perintahkan kita, kalau kau ingin selamat dari malaikat Zabaniyah, tak masuk neraka, baca. Iqra. Belajar. Jadi belajar ini Bapak Ibu, cara selamat dari neraka. Pasti. Makanya Bapak Ibu kalau baca nanti ya di surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang di dunia buta, buta huruf, bodoh, di akhirat bodoh juga. Kata Allah begitu. Yang buta di dunia, buta juga di akhirat. Maksud buta di sana bukan buta matanya, bodoh. Orang yang bodoh di dunia, di akhirat bodoh juga. Jadi kalau yang profesor di dunia, nanti profesor juga sana. Gitu Pak. Itu kenapa kata Allah di surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Orang yang beriman plus dia berilmu, itu surganya paling tinggi. Ya. Orang beriman dan berilmu surganya paling tinggi, derajat surganya paling tinggi. Allah sebut begitu. Itu rahasianya di surat Al-Isra ayat 72, yauma yud'a kullu unasin bi imamihim. Semua orang dipanggil masuk surga dengan imamnya. Kenapa orang masuk surga dengan imamnya? Karena imam itu ilmunya paling tinggi. Maka syarat jadi imam apa? Paling baik bacaan Qur'annya, aqra'ukum Qur'anan. Paling banyak hafalannya, aksarukum Qur'anan. Paling dalam ilmunya, paling saleh akhlaknya. Karena Bapak Ibu nanti dipanggil masuk surga dengan imamnya. Ya. Itu makanya doa hadis Nabi, imam yang paling orang yang paling keras azabnya di akhirat, orang yang jadi imam tapi makmumnya benci kepadanya. Jadi apa-apa kau dengar tu kau ada jadi imam siko tanya lo lek ketujuh dan ndak ya ndak aja imam lah belakang. Ya kau ada ni model tu ya. Nek jadi imam tanya lo.
jamaah dan lain ketujuh jadi imam siko. Ndak orang, ndak usah. Karena yang paling berat azabnya orang jadi imam tapi jamaahnya benci. Karena orang akan dipanggil masuk surga dengan imamnya. Karena imam itu yang paling banyak ilmunya. Tuh. Makanya Bapak Ibu, salat berjamaah itu yang kenapa begitu penting? Karena nanti Bapak Ibu masuk surga tak sendiri-sendiri juga dipanggil dengan imamnya tadi. Ya. Maka surga imam, surga ahli ilmu itu paling tinggi itu Bapak Ibu. Paling tinggi itu. Nah, itu makanya Bapak-bapak kalau ibu cari menantu, cari yang berilmu. Tak gajinya kadang loh, yang ilmunya banyak. Tuh, nela tolongsong nak pihak kali, jadi cukup cari dia lah turun pada ibadah. Jadi beruntung lah ibu kalau dapat suami profesor, besok paling tinggi surga itu. Ibu menumpang saya lah. Itu hebatnya tuh. Ya. Tapi kan, ya kalau imam kan bisa makmumnya banyak. Jadi kalau profesor bisa tambah imam makmum enggak 2-3 lah itu enggak apa-apa. Nah, itu amanat menyuruh loh Pak ya. Magi jalan. Nah jadi kalau orang punya ilmu, ikra, selamat di akhirat tuh. Bapak Ibu, itu alasannya kenapa kita disuruh belajar. Kita disuruh belajar tuh enggak akan jadi pegawai loh Bapak Ibu. Supaya di akhirat kita tempatnya istimewa. Orang yang belajar itu Ibu sama dengan perang. Nanti baca di surat At-Taubah 122. Orang yang pergi belajar itu statusnya oleh Allah sama dengan orang yang perang. Mati dia dalam status pelajar, masuk surga langsung tuh. Begitu hebatnya belajar itu Ibu. Hingga satu langkah kakinya disamakan dengan setahun salat malamnya. Dah hebat tuh. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang jadi guru, yang jadi dosen. Pai Bapak Ibu maja ke kampus, ke sekolah, selangkah kaki itu sama aja setahun salat tahajud tuh. Jadi kalau ada jadi guru, jadi dosen, aja jadi pejabat oleh Allah lah tuh. Ya. Ada yang saya hebat tuh posisi tuh. Kalau mati Bapak Ibu surga langsung tuh. Setiap langkah kakinya dihitung sama setahun salat malam tuh. Yo banyak hebat beraja tuh. Itu makanya perintah pertama Al-Quran bukan salat, bukan zakat, bukan puasa, belajar. Bahkan kata Nabi, para malaikat membentangkan sayapnya bagi siapa yang duduk di majlis ilmu. Sekarang Bapak Ibu yang duduk ini, malaikat membentangkan sayapnya sambil memohonkan ampun kepada Allah. Hingga kalau orang keluar dari majlis ini, malaikat berteriak dari langit, kumu maghfurin, pulanglah kalian karena semua dosa-dosa kalian telah diampuni Allah. Dak hebat tuh. Belajar tuh yubana hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau duduk di majlis acuk-acuk dosa habis satu itu. Nem kini kau dosa yang hari-hari sebelum kau habis langsung malam kini. Pulang habis, berasih. Kau mati surga langsung. Kau ada mati beko anda mah. Ambo dak mendoa anda doa. Kau ada surga menanti itu percayalah kamu Bapak Ibu. Yo bana hebat belajar kau Bapak Ibu. Ada yang salah di awak kini Bapak Ibu, belajar ku untuk cari karajo. Sehingga yang laku sekolah kini sekolah yang menjanjikan pekerjaan. Kebidanan, keperawatan. Tapi sekolah yang hanya ilmu tak laku. Di UIN tafsir hadis tak laku tuh. Tak? Kejadian. Itu pertanyaan orang. Bahasa Arab, jurusan ambo bahasa dan sastra Arab dak laku lu tuh, dak ada mahasiswa ada. Kejadian situ siswa. Itu. Zaman saisu apa, orang kalau beraja ambo takana nenek-nenek kalau pe yang rajin-rajin sekolah kok tuh. Ba nek beko kok nyutulihan namu apaang durang bisa baca. Itu filosofi orang sekolah lu pe ibu. Kok nyutulihan namu apa awak durang tak baca bisa membacanya awak. Apa maknanya itu? Belajar mencari ilmu. Kalau kini di mana kuliah situ kejadian besok. Bahkan kampus-kampus kini mendesain agar lembaga pendidikan itu jadi industri.
menghasilkan buru-buru. Dak ilmuwan yang dihasilkannya buruh, pencari uang. Sekarang sekolah tujuannya mencetak uang, bukan menjadikan manusia orang yang berilmu pengetahuan. Sehingga anak-anak pun kuliah orientasinya ijazah supaya cari kerajo, bukan ilmu. Ini yang salah di umat Islam kini, Ibu. Kita sudah hanyut dengan orientasi pendidikan barat yang orientasinya materialistik. Al-Quran mengajarkan kita, Iqra, kau bacalah. Supaya apa? Supaya kau selamat dari malaikat Zabaniyah. Itu tujuan kita belajar, Bapak Ibu. Agar hidup kita terang di dunia, terang di akhirat. Yang bodoh di dunia, bodoh di akhirat. Yang pandai di dunia, pandai di akhirat. Yang berilmu di dunia, surganya paling tinggi. Itu tujuan kita belajar. Nah, kalau Bapak Ibu mau begitu, selamat dari pertemuan dengan malaikat yang kasar lagi bengis tadi. Itu makanya kadang-kadang anak-anak kini mahasiswa payah menyuruh beraja, Pak Ibu. Yobana payah. Mahasiswa kini kok Pak Ibu disuruh beraja, disuruh baca buku, copy paste se internet, Pak Ibu. Kenapa? Memang orientasi dari awal salah. Mereka belajar bukan karena Allah, bukan ingin melaksanakan perintah Allah, bukan cari keridhaan Allah, cari ijazah. Ibu-ibu pun menyekolahkan anak setuju. Tujuannya salah. Atau makok yang dapat itunya. Dunia dapat seketik. Ndak, Allah ndak menyuruh itu. Iqra sanad'uz zabaniyah, kata Allah. Kalau kau rajin membaca, engkau belajar, engkau selamat dari malaikat Zabaniyah. Ndak hebat tuh. Ya. Maka Bapak Ibu, kita umat Islam, ubahlah orientasi kita belajar. Belajar perintah Allah. Mencari ilmu kewajiban kita. Soal nanti dapat pekerjaan bonus. Jangan itu yang nomor satu. Kita ingin dapat pahala yang besar dari Allah. Itu tujuan kita. Itu makanya Pak Ibu, kalau kini kok miris dengan pendidikan kini kok Pak Ibu. Semua digiring apalagi kebijakan pemerintah memang memaksa lembaga pendidikan itu menghasilkan manusia pekerja, tidak menghasilkan manusia yang berilmu dan berakhlak. Manusia pekerja, dan kita dipaksa untuk itu. Tidak ada pilihan. Maka berdoalah Ibu, mudah-mudahan ya suatu hari negara kita dipimpin oleh orang yang paham dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Ambo jadi presiden walaupun tidak mungkin. Itu pertama, Ibu ya, Iqra. Jadi perintah Al-Quran yang pertama itu Iqra, tidak salat nah, baca. Tapi ada yang memahami Iqra itu bukan membaca saja, Iqra bismi rabbika. Membaca nama Allah, baca bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa Al-Fatihah, Al-Quran dibuka dengan Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu ayat satunya bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim itu menarik juga Bapak Ibu. Tadi kan Al-Alaq ayatnya 19. Yang dibicarakan malaikat Zabaniyah yang jumlahnya 19. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya juga 19. Hitunglah itu. Bismi itu 3. Allah itu 4. Ya. Ar-Rahman itu ada 7. Ar-Rahim itu ada 5. 19 semua. Hitunglah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin selamat dari malaikat Zabaniyah itu, bacalah bismillah setiap mulai aktivitas. Karena orang kalau baca bismillah setiap mulai bekerja, tidak mungkin maksiat dilakukannya. Tidak mungkin tuh. Bapak Ibu kalau berang, kamanin jurang, bacalah bismillah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi itu, berhenti itu. Kalau ada orang mau merampok, baca bismillah, berhenti itu. Kalau orang baca bismillah, tidak mungkin berbuat maksiat Bapak Ibu. Itu kenapa kalau baca bismillahirrahmanirrahim, tidak akan ketemu malaikat Zabaniyah. Itu pesan yang pertama, Iqra. Pesan yang kedua lebih hebat lagi. Allah ingatkan kita dengan asal kejadian kita. Khalaqal insana min alaq. Ingat, engkau diciptakan dari alaq. Alaq itu artinya sesuatu yang tergantung.
Ain, lam, kaf. Cari, buka kamus. Sesuatu yang menempel. Yang menempel ini bahasa Arabnya alaq. Apa maknanya alaq? Allah ingin perintahkan kau cari kawan. Jadi perintah wahyu pertama tu mencari kawan, alaq. Alaq tu sesuatu yang sifatnya tergantung. Manusia ini sejak awal kejadiannya sampai meninggal dunia adalah makhluk yang memiliki ketergantungan dengan orang lain. Bapak Ibu, tidak ada satupun pekerjaan yang bisa kita lakukan kecuali dibantu orang. Ya enggak? Lahir. Siapa yang lahir lepas lahir langsung pandai mandi surang? Tak ada, Pak. Dimandikan orang. Besar kita semua dibantu orang. Bapak Ibu makan, coba hitung berapa ribu orang yang menolong kita makan. Coba kerajon surang, bajak sawah surang, tanam surang, basiang padi surang, ngasak panen surang, abe eler surang, be periuk surang, be kompor surang. Alun sempat makan lah mati biku tu. Lama urusan tu. Panjang kerja tu mak. Kini wak tinggal makan saya 5 minitnya, pai balik nasi ke sambal, lah makan. Dah Bapak Ibu pikirkan berapa ribu orang yang menolong wak tu. Nah, tidak ada satupun pekerjaan yang bisa kita lakukan kecuali dibantu orang. Ambo bisa ceramah kini ko pebuang, ya ndak? Lalu kece orang hebat ustaz wak ndak? Bak ko hebat ambo? Dia ada orang duduk mendengar. Kok kosong masjid ko apa ceramah mo de ko nyukabe mo durang ko mah. Kayo logonya. Menanyu orang ko aja. Jadi ambo hebat ko ndak ada orang mendengar. Ndak. Kalau ndak ada orang gilo apa? Jadi orang gilo, orang hebat kok beda TV ada orang, tak ada orang. Kalau ada orangnya sehat, tak ada orang yang tak sehat itu. Enggak. Tak perlu orang ke ya? Jangankan untuk model kadang-kadang Ibu. Galak saya perlu orang. Jangan galak-galak Ibu tak ada orang. Tak sehat galak tak berorang dulu tu. Nyuma kok galak kok sehat banyak orang sehat waktu mah. Kata? Tak. Itu buktinya manusia dari alaq. Manusia itu memiliki sifat ketergantungan kepada orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Tidak ada. Karena Allah sudah katakan khalaqal insana min alaq. Itu kenapa manusia disebut ins. Wa ma khalaqtul jinna wal in. Coba Bapak Ibu kamus buka nanti cari kata anasa. Dari kata itu asalnya itu. Apa arti apa ins? Lembut. Kenapa manusia disebut ins? Karena manusia makhluk yang lembut. Kenapa manusia lembut? Karena orang lembut karena butuh orang. Kenapa orang lembut? Karena butuh orang. Pasti. Semakin dia merasa butuh kepada orang, dia semakin lembut itu. Bapak pai kabang di depan pintu tu, selamat pagi Pak. Apa yang bisa kami bantu? Kok bisa nyangkik ke dalam tu? Ba kok balik tu nyukawa? Nyo perlu jawab. Cula kok tak perlu? Tak do lembut dah tu. Tu mak ko ibu-ibu kalau do kasar pak ke ibu, sadang tak perlu tu. Karena kalau kita butuh orang, kita lembut. Pasti itu. Itu kenapa manusia disebut ins. Jadi manusia itu butuh orang. Maka disebut ins. Lembut. Karena itulah perintah Al-Quran yang pertama kali. Engkau ingat diciptakan dari alaq, maka bikin apa? Bangunlah relasi. Ciptakan hubungan baik dengan sesama. Itu perintah Al-Quran. Tak salah lah. Membangun hubungan baik dengan sesama. Mencari kawan. Kawan itu penting Bapak Ibu. Ini kan konteksnya konteks malaikat Zabaniyah tadi. Bapak Ibu baca hadis Bukhari Muslim.
Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Besok di padang mahsyar saat manusia berdiri 50.000 tahun. Oh, tak sebentar Pak. 50.000 tahun berdiri itu. Ya. Dalam suasana yang panas dan mencekam. Yang kata Nabi, tudana syamsu ilal abdi kadramil. Yang matahari didekatkan ke kepala manusia seukuran tongkat celak mata segini. Yang panas, haus tak bisa dibayangkan. Nanti baca tafsiran surat Az-Zumar ayat surat Maryam 85-86. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Manusia di padang mahsyar haus, yang saking hausan lehernya putus. Allah sebut begitu. Tak percaya, lihat besok. Tapi kata Nabi, ada 7 manusia yang diamankan. Tak merasakan panas, tak merasakan haus, tak merasakan susah padang mahsyar. Siapa di antara yang 7 itu? Kata Nabi, warajulani tahabba fillah. 2 orang yang berkasihan, yang saling mencintai, yang berkawan karena Allah. Dah hebat orang berkawan kau Pak. 2 orang yang berkawan karena Allah. Mulai dia berkawan sampai mati, tak pernah rusak pertemanannya. Dia jaga perkawanannya sampai mati. Kalau ada orang model itu Pak, aman sampai hari kiamat. Karena tak banyak orang yang berkawan kok karena Allah. Banyak orang berkawan karena kepentingan. Ada ibu-ibu akrab, ditanya dek kawan, ibu dakik je ibu tu ya, akrab mana nampak dia mau. Ba kok dakik ibu je ibu tu tu. Oh, wak kok berkawan jenyo kanyang awak. Asa bosoboknya traktir. Badan jilbabnya balen baju dambo senang kalau berkawan jenyo. Yang tu tak. Ya. Kalau jadi gubernur mau niang. Masuk penjara tak sapoleh. Ya tak? Tak dah. Baik ibu kau berkawan je ibu sianu. Di ada kau berkawan je nyua. Ngingin semayang berjamaah, nyu ajak majlis taklim, nyu ajak zikir. Ambo yo bana takana Tuhan saya kalau berkawan je nyua. Tu mantap tu. Kalau citu kawan ayo tu. Itu yang diamankan sampai hari kiamat tu. Ketika orang payah di padang mahsyar. Itu janji Nabi begitu tu. 2 orang yang bersahabat karena Allah. Dan itulah perintah Al-Quran yang pertama, cari kawan yang menyelamatkanmu. Bapak Ibu kalau baca surat Az-Zukhruf, ya, tadi kalau dibaca surat Az-Zukhruf ayat 67 kata Allah, al-akhillau yauma izin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Besok di padang mahsyar di akhirat semua kawan berubah jadi lawan. Semua kawan menjadi lawan, jangankan kawan, istri pun jadi lawan. Anak pun jadi lawan. Makanya orang lari nampak istri nanti. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Besok di akhirat suami nampak istri lari tunggang langgang. Ayah nampak anak lari tunggang langgang. Karena mereka akan jadi musuh di hari itu. Payah padang mahsyar tu Ibu. Jangankan teman, keluarga saja bisa jadi musuh di padang mahsyar tu. Kawan-kawan pun jadi musuh. Illal muttaqin. Kecuali kalau kau punya kawan orang takwa, dia akan menolongmu nanti di akhirat. Allah yang sebut begitu. Maka perlu berkawan jurang takwa. Bok kawan ko pengaruh gadang. Bakawan jo ustaz minimal pandai azan, kau nak ceramah pandai. Bakawan je tukang parfum minimal kan yang wanginya. Bakawan je tukang apa minimal kan yang sok. Bakawan je tukang main domino minimal tukang etong. Enak. Bakawan jurang pelalu minimal takut je bantah. Kawan ko kadang pengaruh apa Ibu? Sabana kadang pengaruh itu. Itu kenapa nanti Bapak Ibu baca surah Al-Furqan ayat 28. Apa yang disesali manusia ketika masuk neraka? Ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ya Allah, andai saya tidak berkawan dengan si anu, saya tidak akan masuk neraka. Coba, hebatnya kawan ni Pak. Andai saya tidak berkawan dengan si anu, saya tidak akan masuk neraka. Ya. Kalau di kawanku aduh nanti Pak.
Ya kan? Sanju dah tiba di meja domino. Batigo telefon, "Oi, kurang cia, marilah." Kecik dan diimbau dulu kecik. Kecik apa nak mimbau? Ini suruh dia mimbau dulu. Pangkat tu percaya lah kena. Tidak. Yang disesali manusia di akhirat bakawan salah. Karena itu Bapak Ibu dalam Al-Quran, coba baca nanti surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ayat 8 sampai ayat 12. Allah mengajarkan tentang cara memilih kawan. Ini penting nih. Bapak Ibu hati-hati pilih kawan ya. Ini Al-Quran kasih tuntunan nih. Siapa yang boleh jadi kawan, siapa yang tak boleh jadi kawan. Mari kita lihat. 1. Wala tuti'il mukazzibin. Kata Allah, jangan berkawan dengan pembohong. Orang yang suka berbohong jangan. Pindah bohongnya kawan. Minimal awak menutupi bohongnya. Biasanya istri yang berbohong kena suami pembohong. Nyo di rumah kecik apa? Kau tiba orang mencari bego kecik mu dak rumah ya. Alah betul istri, apaknya betul istri betul ikut. Enggak. Gadang pengaruh kawan kau Pak. Kalau kawan orang penduto, wak penduto kok. Biasanya Pak, kalau penduto yang jatuh di bawah-bawah penduto tu. Kalau presiden penduto, menterinya penduto ikut tu. Cuba ada percaya sedikit kan saya Bapak. Kalau menteri penduto, dirjen penduto ikut tu. Nya saling menutupi bohong itu mah. Maka kata Allah wala tuti', jangan jadi pengikut, jadi follower. Kalau ada kawanku suka baduto, unfollow. Berhenti. Jangan kawan kan. Nah, kawan pembohong tu mencelakakan kita. Allah larang tu, jangan berkawan dengan pembohong. Yang kedua, wadu lau tudhinu fayudhinun. Jangan berkawan dengan penjilat yang suku berminyak-minyak. Lah jadi salah cara jawab mantap Pak. Salah mantap ke ceknya. Jangan berkawan jurang cutu, hati-hati itu. Itu kawan penjilit itu mencelakakan kita. Ya. Manakah sanang saya tiwak dinya. Kalau ada Ibu pejabat adun menjilit-jilit jadi jabatannya. Bahaya tu. Ya. Ya. Orang penjilat itu yang mencelakakan kita. Makanya dalam sebuah pepatah bijak dikatakan as-sadiq mayasdukuka ma la man yusaddiquka. Kawan itu yang mengatakan kau benar saat kau benar, bukan yang membenar-benarkanmu. Itu yang kawan Pak. Salah. Makanya Umar bin Khattab jangan bawa orang yang memuji saya. Cari orang yang mencela saya. Karena dia yang belum tahu kekurangan saya. Itu yang kawan tu Pak. Ada? Jangan berkawan dengan penjilat. Yang ketiga, wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan berkawan dengan orang yang suka bersumpah. Orang suka bersumpah, orang tak jujur. Kalau ada orang tiok mengecek demi Allah, sungguh ayo mana aku tu tak. Tu pasti orang tu tak jujur. Orang suka bersumpah tu pembohong tu Pak. Jadi kalau ada orang setiap bersumpah, pasti dia tanda dia tak jujur. Nabi Muhammad tu tak pernah bersumpah kerana semua ucapannya benar. Orang percaya, tak perlu disumpah. Sumpah tu penegas terakhir tu. Kalau ada orang tak percaya, sumpah. Makanya orang suka bersumpah tu orang yang tak jujur. Jangan berkawan dengan itu. Lalu Hammazim Masya'im binamim, orang yang suka berjalan ke sana kemari menyampaikan kecek, madu-adu, masyak kau dan berjalan tamasya. Ada ibu-ibu ke pagi tiba di rumah orang. Bu, kau rasio kau bu ke ibu saya ngecek kau. Kau ada ibu citu tutup pagar capek. Nah, tu namanya masyak. Orang yang suku berjalan mantan kecek binamim. Jangan berkawan. Ibu beko di belakang ibu ni sabut mah. Saya lah cik. Orang yang menyabui orang lain di belakang dia akan membicarakan kita di belakang kita nanti itu. Tak kan nyimpan rasio kan tu. Orang situ tu ember tu. Ya, orang yang mulutnya ember jangan berkawan dia nya. Ya. Ngango saya mulut lapis adonya, aja berkawan dia nya. Tak berasio lah. Hati-hati ibu ya. Kalau ada orang datang ke rumah ibu pergi menyabui orang, besok je bukannya pagar leh. Tutup leh. Senampaknya ibu antuk-antuk sedalam ni.
Kadang ibu ke bimbau lo, oh ada cerita baru, tak marilah. Oi. Nah, jangan berkawan dengan orang yang suka ya mengantarkan bicara orang sana mari. Dulu orang mengantarkan omongan ke rumah, sekarang mengantarkan omongan lewat medsos. Kalau ada orang menyebarkan berita-berita yang mengadu domba di medsos, langsung blok orang tu. Jangan berkawan jenyo. Yang modelnya bisa beda apa ibu. Kalau dulu kalau berjalan-jalan tu datang ke rumah orang. Kalau kini ndak ada duduk di rumah tapi nyo madu-adu orang paduk risiko. Maka perintah Allah jangan berkawan jenyo. Tu celaka awak berkawan orang situ. Ya, jadi ibu jangan di-share berita tu ndak jaleh tu. Kalau ada sebuah informasi, cek siapa pemberi informasinya. Ndak di-share langsung lah. Ibu yang men-share tu Muhammad Masya bin Amim nama itu. Menyebarkan berita-berita buruk yang tak pasti. Termasuk kalau ada pengajian-pengajian, pendapat-pendapat, cek siapa yang berpendapat. Apa kapasitas ilmu orang itu. Tak di-share langsung lah. Jangan sasik beko. Ya. Ini kan pengaruh media aku luar biasa ambil orang sasik bagamu apa itu. Nah, namanya Hammaz Masya bin Amim. Berikutnya mana lil khairi mu'tadin asib. Jangan berkawan jurang dan menghalangi anda berbuat baik. Aduh kawan kau pe ibu, awak kau berbuat baik dak nyo motivasi lo, nyo rontokkan. Awak kapai semayang kan, lazan orang orang masjid wadai. Beko lah santai lah, yang rokok setang lu. Ada tu. Aja berkawan je leh. Karena ada kawan yang begitu pe ibu. Bahkan ibu-ibu ada yang begitu. Ke siapa? Bu, pergi umrah awak lah. Kau ada peti cah, segala puan. Lah cukup tu umrah mah. Oke cibu. Suk salahnya, banyak peti perlu gini kan. Itu mana lil khair nama itu. Tapi kalau isi tapi akal dapat pada asal lagi jangan ditinggal lo. Jangan di unfollow lo. Dididik saja baik-baik. Ya. Karena itu, bagaimana kawan yang harus kita cari? Ada tuntunannya. Nih di surat Taha 29 sampai 34. Nabi Musa ketika disuruh menghadap Firaun, Nabi Musa minta kawan. Allah tanya siapa kawanmu? Kata Musa Harun. Jadikan Harun kawan saya. Kenapa Harun diminta Musa jadi kawan? Apa kata Nabi Musa? Usdud bihi azri. Dia akan meneguhkan urusan saya. Kok kawan sabana kawan Pak? Kita punya program, kita punya rencana, didukungnya sepenuh hati. Wa asyrik bihi fi amri, dia pun ikut serta dalam urusan saya. Aduh kawan kau cuagen. Tahu agen Pak? Buki. Orang naik otonya tinggal belakang. Awak lagi suruh pergi pengajian Pak, je rumah sah. Tu dak kawan sama nak kawan, yang kawan tu ikut serta. Dan yang paling hebat kata Nabi Musa, kainusabbihaka kasiran wa nazkuruka kasiran. Kenapa saya minta Nabi Harun jadi kawan? Karena dengan dia saya banyak bertasbih dan berzikir kepada engkau. Iko kawan sama nak kawan Pak. Kalau saya bersama Nabi Harun, tasbih saya, zikir saya makin banyak. Nah, kan hebat tuntunan Al-Quran. Cara mencari kawan pun diatur. Ingat Bapak Ibu ya. Manusia nanti menyesal masuk neraka karena salah mencari kawan. Gini Bu, Abu Lahab orang baik. Paman Nabi. Nabi lahir Abu Lahab yang paling bahagia. Hingga dimerdekakan budaknya namanya Suwaibah. Dan dikasih tugas menyusukan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad dapat ibu susunya Halimah. Abu Lahab tu orang baik. Itu kenapa di akhirat nanti kata Nabi, setiap hari Senin Abu Lahab diringankan azabnya oleh Allah. Karena dia gembira Nabi lahir di hari Senin. Kenapa Abu Lahab berubah jadi buruk? Memusuhi Nabi sampai matinya menggenaskan. Jadi celaan manusia sampai hari kiamat. Kenapa Abu Lahab berubah Bapak Ibu? Pengaruh istri, kawan.
wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya yang menyalakan api untuk dia. Tak kadang pengaruh kawan. Mau apa-apa, ibadah hati-hati memilih kawan kau. Ingat telongsong tu tapi akal deh Pak, ada ya, ingat telongsong. Itu contoh Abu Lahab Bapak Ibu. Itu kenapa saya sering katakan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kamu mencari kawan untuk anak awak, pertimbangkanlah kesalehan dia yang nomor satu. Kalau kamu mencari menantu, yang saleh itu yang nomor satu. Karena suaminya yang saleh akan mendidik istri jadi saleh. Itu yang mau sabi, iku Ustaz Adam Muhammad Adam Subhanku yo ni ambil lah pe ibu ni Pak. Jelah pen yo lah itulah ni. Sebanyak kau ni gadi-gadi ha? Ha? Mana Adam deh? Tu. Karena manusia menyesal di akhirat salah mencari kawan. Kawannya ternyata ada orang saleh. Kawan itu bukan hanya kawan kita berinteraksi. Suami istri itu kawan yang paling hakiki. Karena dia akan mewarnai kita. Abu Lahab salah cari kawan hidup, bermasalah dia. Ya. Makanya tuntunan agama itu perlu mencari kawan tu yang mana seleksinya agama nomor satu. Nah, supaya nanti apalagi ibu-ibu. Ya, kalau dapat dia suami yang saleh, teman hidup anak ibu saleh, Masya Allah, sampai ke keluarga, sampai ke akhirat di surga dia bahagia. Bukankah kata Nabi manusia yang paling bahagia siapa? Baca surah Ar-Ra'd ayat 23, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Dia akan masuk surga bersama pasangannya yang saleh, bersama suaminya yang saleh, bersama istrinya yang saleh. Tak hebat tu. Penting cari kawan yang saleh tu Ibu. Minimal di dunia kau kita cari kawan-kawan yang saleh. Terakhir baca surat Taha 2 ayat 109. Surat Taha 109. Yauma izin la tanfa'u syafa'ah ila man azina lahur rahman wa radiya lahu qaulan. Kata Allah, besok di akhirat tidak ada tolong menolong, tidak ada syafaat. Kecuali ada orang-orang tertentu yang diberi izin menolong oleh Allah dan Allah reda dengan apapun yang dia pinta. Itu mudah-mudahan dengan berkawan dengan orang saleh seperti janji Allah kita selamat dari malaikat Zabaniyah. Itu perintah surat Al-Alaq tadi. Membaca, cari kawan. Dua itu. Jadi belum salat, belum puasa, membaca, cari kawan. Nah, itulah Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.